untuk mengevaluasi kinerja di tahun 2025 serta menentukan kesuksesan di tahun 2026. Kita juga akan melakukan kajian dari pemerintah kita yaitu laporan dan ini juga laporan capaian STI usaha dilaksanakan November 2025 serta yang paling penting adalah kita diajak untuk berdiskusi aktif dalam sesi paparan rencana kerja dari pengurus dan pengawas. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kepada para pengurus pengawas serta undangan khusus pada hari ini, saya mengucapkan selamat datang. Hari masih pagi, tapi akan kita gunakan waktu yang baik. Mumpung masih segar, kalau sudah tengah hari sudah segar. Karena kita. Jadi hari ini adalah kita membuat sebuah evaluasi karena yang namanya evaluasi sudah dulu. Nah, awal operasi berdiri ini sepertinya setuju saja. Sepertinya mau setuju saja. Tapi harus sungguh-sungguh nanti perhatikan ini berat. Mengevaluasi jangka. Saya memakai kata kunci pada daerah dinamika. Lalu sudah terlaksana atau belum? Yang belum mana, yang sudah mana? Tapi saya harap nanti kita perbaiki. Ini namanya dinamika. Saya yang menggunakan untuk membandingkan mana yang sudah, mana yang belum. Kalau yang sudah baik, diperbaiki lebih lagi. Kalau yang belum baik diperbaiki, kalau yang tidak jalan, apa sebabnya tidak jalan? Itu namanya tahun 2026 itu harus sudah ada format untuk mempersiapkan pemilihan pengurus dan pengawas. Siapapun dari Bapak Ibu nanti yang dipilih untuk menjadi pengurus harus segera bekerja. Jangan menunggu nanti apa sudah bagus. Nah, semakin cepat semakin baik. Diadakan evaluasi yaitu 1. Pelaksanaan evaluasi atas capaian kinerja di usaha membuat rencana lebih baik dan realistis untuk pembuatan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan belanja tahun 2026. Kedua, memberikan pemahaman kepada anggota tentang kondisi CU Salinan di tahun 2025 serta sekaligus mengevaluasi kerja tahun 2025. Ketiga, mensosialisasikan draft RKRAPB sesuai dengan aspirasi anggota dan manajemen CU Salinan. Keempat, sebagai sarana diskusi anggota bersama pengurus dan pengawas serta manajemen dalam membuat solusi bersama untuk tahun 2026 dan membangun kedekatan CU Salinan dengan anggota sebagai satu keluarga sehingga konsep yang dibuat adalah pertemuan offline seperti sekarang ini. Maka sebagai landasan untuk kita kerja pada pagi ini ada yang namanya kata tertib. Sebelum saya bacakan permintaan kata umum, baiknya kami akan menyampaikan terlebih dahulu untuk komisi ketua pengawas saat ini. Kepada Ibu Ketua Pengurus Divisi, kami persilakan untuk memberikan penjelasan kepada perwakilan anggota. Kami mengunjungi kediaman Bapak Bernia Sugama dan kami bersepakat untuk memberikan waktu kepada beliau untuk pemulihan kesehatan tanpa dibebani dengan peran dan tanggung jawab beliau sebagai ketua pengawas.
Kami juga mendapatkan persetujuan dari istri beliau yang meminta untuk sepenuhnya konsentrasi Bapak Daniel Sugama saat ini adalah untuk pemulihan kesehatan. Bahwa perlu dilakukan pelimpahan wewenang Ketua Pengawas selama Bapak Daniel Sugama Stefanus menjalani masa pemulihan. 2. Wewenang Ketua Pengawas dilimpahkan kepada Bapak Ignatius Widodo yang menjabat Wakil Ketua Pengawas. 3. Pelimpahan wewenang pada butir 2 di atas berlaku sejak 24 Oktober 2025 dan akan ditinjau kembali seiring perkembangan kesehatan Bapak Daniel Sugama Stefanus. Itu Bapak Ibu, ini jika kami nanti menyampaikan poin-poinnya saja terkait beberapa hal yang menjadi rencana kerja di tahun 2025. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan pendidikan anggota yang menjadi rencana kerja kita di tahun 2025, di mana tadi juga apa yang disampaikan Romo, yang ditekankan oleh Romo bahwa KSPC Usahawiran itu selalu harus mengutamakan pendidikan. Kemudian penggabungan itu tidak akan mengganggu kenyamanan Bapak Ibu, tidak akan mengganggu bagaimana proses pelayanan terhadap anggota. Penggabungan hanya sebagai penggabungan administrasi saja. Jadi nggak usah khawatir nanti yang di Sawujurjan harus ke Binoyo atau bagaimana, tidak. Tetap pelayanan itu hanya proses administrasi yang kita gabungkan sebagai upaya apa? Upaya untuk optimalisasi fungsi SDM dan efisiensi. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin nanti disambung oleh Pak Siti nanti kita bisa. Berikutnya adalah yang bisa dilakukan oleh penulis pengelolaan media. Bisa kami sampaikan di sini adalah pengelolaan media. Media yang mengikat lama diusahakan telah terjual. Kendaraan roda 2 sebanyak 3 unit. Sebagai sebuah lembaga, kita perlu menentukan rencana strategi, yaitu rencana jangka menengah untuk 3 tahun ke depan. Karena sebenarnya kalau Ibu Bapak mencermati buku MAT tahun buku 2024, di situ tertulis bahwa rencana strategi kita berakhir di tahun 2025. Lagi seperti yang tadi disepakati, saya hanya akan menyampaikan poin-poin utama yang perlu digarisbawahi sebagai sebuah rencana kerja prioritas. Peningkatan kualitas aset produktif. Karena KU Sawiran adalah koperasi simpan pinjam, maka yang termasuk aset produktif adalah simpanan dan pinjaman. Ibu Bapak anggota, kita akan membentuk formatur yang akan ditetapkan pada RKT tahun buku 2025. Setelah itu formatur akan langsung bekerja untuk melakukan penjaringan dan pemilihan pengurus pengawas periode 2027-2030 sesuai dengan ART dan persus yang berlaku. Bapak Ibu, saya melanjutkan, saya akan menyampaikan rencana kerja tahun 2026 dan sisi keuangan. Yang pertama adalah pada tahun 2026 kami akan melakukan pergantian kantor akuntan publik sesuai nomor 2 tahun 2024 pasal 12 ayat 4. Maka untuk tahun 2025 yaitu Sawiran bekerjasama dengan KAP Bambang, Sucipto Rumah dan Rekan. Ya, Ibu Bapak, sekali lagi kita beruntung tahun buku, mari kita optimis adanya pertumbuhan yang positif. Kalau di sini dari diskusi bersama dengan General Manager, estimasinya adalah SAU di tahun 2025 akan mengalami pertumbuhan positif. Ini adalah kerja kita bersama yang perlu didukung juga dengan Saya akan buka sesi diskusi ini dan tentunya pengurus akan berusaha untuk menjawab sesuai dengan apa yang bisa dipahami. Dan kita saya
Silakan pertanyaan pertama di belakang. Termasuk saya bagaimana? Kalau memang ada waktu, entah di sini atau bagaimana, bisa disampaikan lagi itu aplikasi modelnya bagaimana, apa, supaya kalau 4 orang saja sudah 1 juta yang hadir dari 70 orang kan, waduh bisa berjuta-juta misalnya dari tahun 2020 nanti. Kenapa tidak mungkin dipertimbangkan untuk ya bukan ini tapi diperbantukan memang membantu supaya nanti orang pengawasan jauh lebih baik. Jadi sejak tahun 2021 pencatatan keuangan secara digital itu kita kerjasama dengan PT DBS Juso, dan Juso itu melahirkan aplikasi mobile banking, mobile operation ya, bukan karena bukan banking, yang kita sebut Tria Mobile. Nah, kami selalu menyuarakan kepada anggota, gunakanlah atau installah aplikasi mobile ini, karena ini dibiayai dari uang kita. Nah, beberapa tahun ini kami memang menekankan untuk penggunaan Tria Mobile lebih pada transparansi keuangan. Nah, terkait pendidikan untuk komunitas sangat bisa dan sangat dimungkinkan Pak Haryo. Halaman 13 Pak, menanggapi. Halaman 13. Setelah saya melihat dan mencermati dan kemudian menganalisa beberapa hal, terutama dalam hal kaidah, maka apakah tidak memungkinkan ada semacam jaringan yang tadi sudah disinggung? Oh, ketemu ini nanti beli di sana, ya. Seperti saya mencontoh, ini ada di Malang ini lagi musim warung Madura. Testimoni, boleh ya Pak Manis ya, dan Ibu Bapak pengurus ya. Saya persilakan kepada Bapak Purnomo, anggota Kemusyawaratan TP Blimbing, yang mau berbagi cerita, supaya jawaban tidak selalu dari pengurus, begitu ya. Pak Purnomo ini rajin datang dalam FAT dan Evaluasi Kemusyawaratan, dan saya Kita cuma bisa berdoa bahwa uang kami aman-aman aja bisa kasih dengan kondisi seperti itu ya. Kalau menurut saya selama ini ya, jadi ya semoga saya juga berdoa semoga penerusnya Bu Christine ini kalibernya sama ya. Nah ini masih sama, jangan sampai kita turun lagi. ya. Jadi angka kerugian tersebut kita tentu bersyukur karena manajemen benar-benar menelusuri kredit lalai bahkan di atas 5 tahun dan ada yang di atas 10 tahun masih tetap bisa ditemui. Ketika kita melihat adunannya ternyata bangunannya sudah rusak. Maka kalau mau dikatakan rugi, ya pasti mengalami kerugian, tetapi setidaknya tidak rugi total, tidak loss benar-benar, tetapi ada uang yang kembali kepada lembaga. Evaluasinya dan juga masukannya tentunya nanti akan kita duduk terkait dengan aktivitas itu. Akan tetapi kalau di rencana kerja yang sudah kami sampaikan Ibu, bahwa dalam pengembangan usaha anggota itu ada 3 hal yang akan kita lakukan di tahun 2026. Yang pertama adalah pembuatan profil usaha anggota untuk tampil di fitur Tria. Akhirnya isinya macet. Yang kedua, penurunan anggota, minta tolong itu bagaimana pendekatan terhadap anggota supaya anggota tetap untuk menjadi anggota. Seperti itu, mudah-mudahan kita terus maju berkembang bersama yang saya. Terima kasih. Baik, saya ucapkan profesional untuk pengurus sudah bisa mengurangi AIDA apapun kondisinya. Rugi tidak apa, cut loss namanya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah satu aja. Kita cermati bukan sebagai sesuatu yang melulu sifatnya negatif. Penurunan anggota
hampir sejumlah 50%, terutama untuk cabang 1 yaitu daerah Tosari dan PP Sawiran juga Ngadisari, dikarenakan penyelesaian kredit lalai. Ada ketersinggungan ketika kredit kita tidak disetujui karena selalu akan diberikan alasannya dan berdasarkan hasil analisa dan survei. Termasuk jangan sampai kita mengajukan kepada manajemen, saya punya rumah harga 1 M, masa pinjaman saya yang cuma 200 juta aja tidak disetujui. Karena kita tidak berdasarkan agunan, tetapi berdasarkan pada kemampuan bayar. Kalau nggak mampu bayar, nggak mampu langsung, tiba-tiba invest, ini sertifikat rumah saya tolong dong Sawiran jualkan. Nah, ini yang akan menjadi beban bagi manajemen. Jadi mohon dipahami ketika langkah-langkah pengajuan kredit dirasakan sedikit lebih panjang karena kami perlu analisa yang tajam kepada rekan yang bisa membantu untuk meninjau tanah tersebut, memastikan tanah itu punya nilai jual, dan juga mengawasi supaya pemilik lamanya tidak kemudian merasa oh tanah ini masih milik saya karena tidak pernah dikunjungi. Jadi ada nilai jualnya, dan ini akan kami lanjutkan. Sekali lagi terkait dengan munculnya biaya, tentu ya karena kita membeli aset tersebut, kemudian ada yang harus melalui jalur hukum dengan biaya pengacara. Itu terkait dengan aset. Terima kasih jempolnya Pak Sugeng. Ya karena saya selalu ingat, selalu dijaga oleh Pak Sugeng untuk berani menyampaikan kepada anggota terkait penempatan dana yang cukup besar, tetapi tidak hilang dan tetap kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, saya akan menyampaikan catatan kerja tahun buku 2025. Kedua, pertemuan masyarakat. Bulanan. Evaluasi laporan keuangan bulanan berdasarkan dari laporan keuangan yang dikirim ke email pengawas. Dua, tadi belum sempat terjawab mengenai apakah kami berdua tidak benar. Pasti benar. Kami pasti benar berdua untuk sekian cabang atau kantor pelayanan itu pasti benar ya. Tetapi kami kembali lagi berkomitmen bahwa seperti yang disampaikan Pak Tol tadi, bahwa harus sadar mau dan mampu, dan kami pun sadar ini sudah tanggung jawab kami. Jadi kami akan tetap berusaha untuk melanjutkan tugas kami dengan memperbaiki sistem. Salah satunya di dalam RK tahun buku 2026 sudah kami sampaikan bahwa nanti kita juga akan bekerja sama dengan SPI. Bisa mengadakan rapat anggota tahunan pada akhir Februari karena menunggu hasil atau finalisasi dari hasil audit. Tetapi tanggal 18 Februari adalah awal bulan Ramadan dan juga awal masa prapaskah bagi umat Katolik, yang itu adalah juga masa puasa. Maka kemarin kami diskusi dengan Romo Kanto dan meminta untuk ditawarkan kepada anggota yang pertama, kalau memang mau diselenggarakan dengan cara offline itu tatap muka seperti ini, artinya satu, kuota pasti akan terbatas. Biasanya kita menyelenggarakan RAT, jadi begini, Ibu Bapak perlu memahami bahwa mekanisme RAT di Candi Sawiran sejak 2017 menggunakan mekanisme RAT tertulis. Dan siapa yang setuju dengan opsi kedua, yaitu online secara full. Online full itu berarti melalui Zoom. Kami akan upayakan untuk tidak terlalu panjang karena menatap layar Zoom terlalu panjang, terlalu lama itu juga tidak sehat. Sekali lagi, yang memilih opsi kedua, yaitu penyelenggaraan rapat anggota paripurna untuk tahun buku 2025 diselenggarakan secara
daring. Jangan diteruskan dulu tangannya melalui TP. Tunggu kode dari manajemen ya untuk boleh menurunkan tangan. Setelah kami menghitung kurang lebih dengan cermat karena tadi ada yang sudah naik turun saya juga bingung. tapi kurang lebih belajarnya mungkin 1-2 orang yang opsi kedua tadi 42 orang, yang opsi pertama 23 orang. Ya, opsi pertama dilakukan offline terbatas. Jumlahnya berapa Mas Blan? Opsi pertama 23 orang. Opsi pertama 23. Opsi kedua penyelenggaraan secara online dengan jumlah 42. Jangan khawatir Ibu Bapak, kita akan ada pertemuan dan kemudian beberapa anggota yang kita undang untuk menjadi saksi terlaksananya KKT, dan saya pikir dinamika Ibu Bapak anggota dalam menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan itu sangat-sangat kami tunggu. Mohon keselamatan dan bimbingan pertunjukan antar perjalanan di KSP di wilayah ini akan berjaya dan terus